halo teman-teman. Selamat datang di podcast kita, podcast kelompok 5. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang bertahan di tengah tekanan. Saya Rifka Nur Mufida sebagai moderator dan saya senang sekali bisa nemenin kamu di episode podcast kita kali ini. Di podcast ini kita akan bahas hal-hal yang relate dan relevan dalam kehidupan mahasiswa, problem-problem mahasiswa dan strategi-strategi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Hari ini kita punya topik yang menarik banget, yaitu manajemen stres ala anak kuliah. Kita juga kedatangan 2 tamu spesial. Aslinya kita itu kedatangan 3 tamu spesial, tapi 1 tamunya berhalangan hadir, jadi kita hanya kedatangan 2 tamu spesial. 2 tamu spesial kita akan berbagi masalah-masalah yang mereka alami sebagai mahasiswa di sebuah kampus. Oke, jadi siap-siap dengerin sampai habis ya, karena bakal banyak hal menarik yang bisa kamu dapetin. Nah, beliau-beliau ini adalah mahasiswa manajemen di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan punya banyak cerita serta tips menarik untuk dibagi. Yuk langsung saja kita sambut 2 narasumber kita. Hai teman-teman, di sini saya Olis Yesia. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi mahasiswa ya. Saat ini aku merasa seperti sedang berada di tengah badai perkuliahan karena tugas yang menumpuk, deadline mepet, terus ujian dadakan, harga keluarga yang tinggi, dan persaingan IPK. Aku harus menghadapi tekanan-tekanan ini dengan kepala yang dingin dan strategi yang tepat. Aku tidak bisa membiarkan stres dan tekanan menguasai diriku. Aku harus tetap fokus pada tujuan dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang aku tahu bahwa aku kayak gini Bu, nggak sendirian dalam menghadapi tantangan kayak gini. Banyak teman-teman lainnya juga mengalami hal yang sama. Kita semua harus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan kita. Aku berharap bahwa dengan berbagi pengalaman dan tips, kita bisa membantu satu sama lain untuk menghadapi badai perkuliahan ini dan mencapai kesuksesan. Cerita dari Kak Laura ini sangat relate dan relevan bagi mahasiswa, bagi semua mahasiswa. Jadi terkadang kita itu tugas dari matkul dosen lain belum terselesaikan, terdapat tugas tambahan lagi dari matkul dosen yang lain, sedangkan deadline penumpukannya itu 11-12, maksudnya itu sangat mepet sekali. Lalu belum lagi kita sebagai mahasiswa ya, pasti orang rumah atau lingkungan orang rumah kita itu sangat menaruh ekspektasi yang sangat besar pada kita, bahwa mahasiswa yaitu maha dari siswa. Jadi mereka itu dituntut untuk menjadi sempurna dan dituntut untuk memenuhi ekspektasi mereka, sedangkan jarang sekali mahasiswa itu menjadi diri sendiri. Gitu kesimpulannya. Oke, lanjut pada narasumber yang kedua, yaitu akan memberikan pemahaman tentang awal mula gejala stres atau tanda-tanda stres pada seseorang dan dampak stres pada diri kita. Kan banyak sekali ya mahasiswa yang terkadang itu dia menyimpan stresnya itu sendiri dan tidak mempercayai orang lain untuk kita adui atau kita bagi cerita kita. Jadi kita sambut narasumber kedua kita. Halo teman-teman, nama saya Roy Sumutoro. Saya di sini akan menjelaskan tentang gejala awal mulanya tentang stres dan dampaknya itu gimana sih. Jadi ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa diri kita tuh sedang mengalami yang namanya stres, yaitu kita lebih sering mudah marah atau bengkok, padahal hal-hal itu hanya hal-hal kecil kayak diusilin misalnya. Terus yang kedua, malam hari susah tidur dan pikiran akan terus berputar
seperti memikirkan sesuatu hal yang kayaknya nggak penting, cuma dipikirin terus gitu. Terus yang ketiga, sering overthinking atau memikirkan sesuatu secara berulang-ulang kali. Terus yang keempat, merasa malas dan tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu apapun itu. Yang kelima adalah motivasi belajar menurun dan sulit fokus pada tugas. Ya, perlu kita ingat, jika tanda-tanda ini dibiarkan terus-menerus, stres bisa berkembang menjadi burnout atau kelelahan mental, atau bahkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda ini sejak awal dan mencari cara mengatasinya sebelum berdampak lebih jauh pada kesehatan dan kehidupan kita. Oke, tanda-tanda itu banyak atau sering terjadi pada kita, tetapi kita tidak menyadarinya bahwa tanda-tanda itu adalah awal mula kita terkena stres. Dan terkadang dari hal sekecil apapun itu terkadang kita selalu overthinking. Nah, seperti itu kita bisa menjadi dari stres yang hanya ringan, kalau dibiarkan saja bisa menjadi stres akut, atau bisa menjadi orang yang tidak bisa berpikir dengan lebih jelas, atau terkadang seseorang itu kalau sudah depresi, tingkat depresi itu terkadang pikirannya itu sangat dangkal dan tidak bisa berpikir jernih gitu ya. Dan terkadang mereka itu mengakhiri gejala depresinya itu dengan bunuh diri. Itu sangat kejadian yang sangat fatal, atau pengakhiran stres depresi yang sangat fatal. Oke. Lalu kita akan lanjut pada gimana sih kita atau strategi kita untuk menghadapi stres tersebut agar tidak berubah menjadi depresi. Nah, dari narasumber yang pertama, gimana sih strategi Kak Laura untuk menghadapi stres itu agar tidak menjadi depresi? Saya akan memberikan tips ala saya untuk menghadapi stres di kerjaan. Biasanya saya menentukan prioritas, fokus pada hal-hal yang penting dan mendesak dulu, baru yang lain. Jadi prioritasin hal yang mendesak dulu. Yang kedua itu biasanya buat jadwal, atur waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan yang lain. Yang ketiga, istirahat yang cukup, karena istirahat itu sangat penting buat kalau kita capek, kalau kita biasanya itu semua jadi nggak terkendali. Kita bisa pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjaga kegiatan fisik dan mental. Yang keempat, biasanya saya melakukan olahraga ringan-ringan itu untuk mengurangi stres dan meningkatkan mood saya. Yang kelima, berbicara dengan orang lain, terlebih lagi ke orang terdekat saya. Kayak membagikan perasaan saya dengan teman, keluarga, atau konselor untuk mendapatkan dukungan dari cerita saya tersebut. 7. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kayak sekarang aku lagi suka apa gitu untuk mengurangi stres dan meningkatkan mood. Yang ke-8, makan yang seimbang. Saya memastikan kepada diri saya untuk mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saya. Yang ke-9, hindari kafein dan alkohol. Batasi konsumsi kafein dan alkohol yang dapat memperburuk stres. Yang ke-10, biasanya saya cari bantuan profesional jika stres menjadi terlalu berat atau lebih sudah merasa kayak gimana gitu. Saya itu mencari bantuan profesional dari konselor atau psikolog. Jadi datang ke psikolog. Oke, jadi bisa kita pahami ya dari tips-tips dari Kak Laura bahwa ketika kita sadar bahwa kita itu sudah stres nih, kita bisa pertama kan terkadang manajemen waktu ya, waktu yang berantakan atau saling bertabrakan itu salah satu pemicu utama seseorang mengalami stres. Jadi kita itu harus membuat daily planner gitu.
mana yang harus diprioritasin dan mana yang harus diarsipkan. Seperti ketika kita tugas menumpuk. Jadi mana sih yang harus kita prioritasin, itu kita taruh yang pertama, lalu yang nggak terlalu penting bisa kita arsipkan. Seperti kita melakukan journaling atau self reward setiap minggunya, seperti kita shopping, perawatan, lalu atau kita melakukan car free day, nonton bioskop, dan jalan-jalan bersama orang-orang tersayang. Dan juga kita bisa melakukan olahraga ringan seperti pilates atau stretch ringan, lari-lari kecil mengelilingi halaman rumah atau apapun itu. Pokoknya olahraga yang ringan agar stres kita itu menurun. Lalu bisa juga kita itu meditasi juga berpengaruh untuk mengurangi stres kita. Dan kita juga bisa bercerita apa yang membuat kita stres kepada orang yang kita percaya. Oke, lalu lanjut kita kepada narasumber yang kedua untuk membagi tips-tips narasumber kedua kepada kita. Oke, di sini saya akan memberikan tips untuk menghadapi gejala stres. Seperti yang udah disampaikan oleh saudari Rifka tadi, ialah rutin menulis jurnal. Tambahan dari saya itu seringkali bermeditasi ringan sebelum tidur supaya membantu menenangkan pikiran. Dan dalam Islam sendiri kita bisa menggantikannya dengan muhasabah, introspeksi diri, sesuatu yang introspeksi diri lah, hari ini ngapain aja, apakah hari ini lebih banyak salahnya atau benarnya. Kan ada juga yang mengatakan kalau orang yang lebih baik dari hari ini dan kemudian hari itu lebih baik, maka dia adalah orang-orang beruntung. Dan orang-orang yang lebih buruk dari hari ini dan kedepannya lebih buruk lagi, dia ada orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah azab. Dan ada juga golongan orang-orang yang hari ini sama seperti hari kemudiannya, berarti ialah orang-orang yang rugi. Dan terus Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 28 yang berbunyi tentang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingatnya lah hati akan menjadi tenang. Ingatlah, tidak apa-apa untuk beristirahat sejenak ketika merasa lelah. Tidak apa-apa jalannya berjalan dengan lambat asalkan tetap maju. Nabi Muhammad juga memberikan hak pada tubuh untuk beristirahat dan hak pada jiwa untuk penerangan. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kalian yang mendengarkannya. Dan ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang hamba itu melebihi dengan kesanggupannya. Jadi sekian mungkin tips dari saya, dan akan saya berikan lagi wewenang bicara kepada saudari Rifka. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari dua narasumber kita pada hari ini bahwa kita juga harus perlu evaluasi diri. Apakah kita sudah lebih baik hari ini daripada hari kemarin, atau kita lebih buruk lagi, atau kita sama? Maka dari itu kita itu bisa membuat journaling ya. Bisa kita apakah aku hari ini lebih baik atau enggak, atau lebih buruk. Ya, mungkin sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.